Gimana nih puasanya daripada batal atau masih kuat? Jangan samain kita kayak lu, Jal. Kenapa? Yang gak pernah puasa. Buset. Nih lu toxic banget framing orang gini. Gila, gua aduin lah ke Komnas HAM. Tapi emang ketika lo lagi puasa harusnya nggak boleh terlalu gampang terpancing emosinya. Karena kan sebenarnya puasa juga selain nahan makanan minum, lo juga harus nahan emosi kan. Betul. Nah, tapi kan ketika lagi bulan puasa, jalanan ini di Jakarta ya, itu yang tadinya udah ruwet, udah ribet, jadi semakin ruwet lagi, macet semakin parah, orang-orang banyak yang pengen buru-buru nyampe ke tempat tujuannya, entah itu rumah atau bukber atau apapun itu. Jadinya di jalan, orang-orang lupa kalau harus nahan emosi. Betul. Tapi ketika lo ada di jalanan, apakah lo juga termasuk orang yang gampang terpancing emosinya? Gue ya, karena kan udah macet, terus kadang-kadang ngantuk pas berangkat pagi, ada sesuatu yang dikejar. Terus bukan berarti ketika orang puasa itu cara nyetirnya lebih baik ya. Wah, enggak juga. Malah lebih rese biasanya. Jadi jujur gue setuju sama lo yo, kalau misalkan menahan emosi ketika di jalan itu agak berat pas puasa. Agak berat kan. Tapi satu hal yang bikin emosi juga pada saat bulan puasa adalah ketika rencana bukber itu hanya menjadi wacana. Karena di awal-awal bulan puasa itu WhatsApp rame tuh. Sebelum masuk bulan puasa pun udah ada ajakan. Iya. Ya kan? Belum lagi di umuran kita, grup-grup yang berpotensi ngajak bukber itu makin banyak. Kemarin teman SD kita sempat ngajakin bukber kan yo? Iya betul. Apakah kita datang? Tentu tidak. Ya datang rame alias 6 orang. Ya sekelas harusnya ada 30-an orang gitu. 40 lah. Iya, yang kan. datang 6. Iya, ya kita juga termasuk bagian dari masalah. Kita itu nggak terlibat sama sekali di perencanaan, di grup kita silent. Pas hari H nggak datang, itu emang nyebelin sih. Tapi biasanya wacana bukber itu tuh kerap terjadi, yang kejadiannya adalah yang dadakan sih. Biasanya yang terjadi. Lebih memungkinkan jadi kalau dadakan. Iya, biasanya Iya. kan grup WhatsApp, ada grup WhatsApp lagi nih. Misalnya nih grup WhatsApp SD atau SMP. Ntar pas mau bukber ada lagi grup WhatsApp khusus buat yang ngurus-ngurus bukber atau panitia. Itu biasanya yang pengen repot. Atau ntar narik-narikin orang yang kayak menurut mereka pengen direpotin padahal orangnya gak mau. Jadi ya ditarik ke WhatsApp grup itu, orang itu tetap silent juga anyway gitu loh. Gue gak pernah tuh jadi panitia bukber. Gue juga Gak mau gue. Iya. Gue tuh sejujurnya kurang suka lagi dengan perbukberan. Jadi lu dari sahur gak suka buka gitu? Lu pengen sahur lagi aja gitu? Ya gue jadi kurang fokus gitu ibadahnya. Obrolnya itu lagi, tau gak lo? Oh iya. Kecuali emang teman-teman dekat gitu ya, gue gak masalah. Tapi kalau misalkan yang udah kayak sekolah, kuliah apa gitu, basa-basinya tuh 80%. Betul. Kulit obrolan dagingnya tuh baru cuma 20%. Iya bener. Iya. Biasanya tuh udah terkurasi sih. Dari lu duduk ngobrol, ntar ada yang orang-orang yang kayak cuman lu dulu begini Flashback. Terus ntar bakal ngomongin lu sekarang lagi ngapain. Terus ada lagi ntar yang ujung-ujungnya yang kayak ada gak ya kita siapa tuh ada bisnis bersama atau segala macam. Jadi ada 3 tahap tuh di bukber menurut gua. Iya kan? Betul. Nah, untuk menghindari kekesalan-kekesalan karena bukber, ini menurut gua udah bisa dilihat dari percakapan di WhatsApp. Ya. Ya kan, nih siapa yang silent, udahlah itu gak mungkin datang. Sama ini sih, pas di hari H itu juga ada orang-orang yang tiba-tiba ngilang tuh. Misalkan nih udah mau menuju kayak 5:30 gitu. Bobby di mana? OTW. Itu sebenarnya lagi OTW nyari alasan. Iya benar. Bukan OTW ke tempat bukber. Iya, Gue ngasih alasan apaan ya? Gue baru kemarin banget tuh kayak begitu di WhatsApp grup SD. Kan benar. Baru banget kemarin banget. Gue yang kayak oke gue kesana juga. Gue bilang gitu. Gue naik Vespa aja deh biar lebih cepet. Vespanya gue nyalain 3 kali gak nyala. Udahlah aku di rumah aja. Tuh kan. Lagian kalau misalnya di bukber-bukber itu tuh untuk yang jadi panitianya tuh menurut gue repot banget. Karena di beberapa perbukberan gue kayak teman SMA gitu kadang-kadang, jadi selain lo udah ngaturin tempatnya di mana, lo bookingin, lo absenin orang-orangnya, si panitia kadang nalangin dulu. Nah, Males itu. nggak habis itu nagih-nagihnya. Betul. Aduh gila. Jadi gua itu biasanya transfer di awal. Jadi langsung nanya, oke mau di mana? Ya. Kita patungannya berapa nih? Buat DP lah minimal. Iya, Sekian, benar. gua transfer. Kalau misalkan gue nggak jadi datang, ya itu bentuk sumbangan dan permintaan maaf gua. Kalau ada yang mau nambah makanan gue bisa. Iya. Ya kan? Iya. Makanya kalau misalnya lagi bukber begitu sih menurut gue paling gampang ya sama anak kantor dan kantor sendiri. Makanya kalau di kantor biasanya suasana puasa kan agak beda ya.
Contohnya lu bakal ada jokes yang itu aja, yang bakal jokes yang siang-siang. Iya udah buka ya. Biasanya apa sih? Seger banget mukanya nggak puasa nih ya. Terus ketika lu lagi di kantor ada yang lagi wudhu, weh jangan ditelen. Ya, lu udah berapa puluh tahun, lu 40 tahun hidup lu tiap tahun ada yang ngomong gitu kan, jangan ditelen tuh bisa aja gitu. Musola di kantor juga ketika lagi bulan puasa lebih rame kan. Lebih rame. Ya bener. bagus pada sholat tapi juga abis itu pada tidur. Bener. Iya kan? Ntar ujung-ujungnya kan akan buka puasa dengan makanan yang sangat bergizi alias gorengan racun. Gua nggak tahu kenapa nih, apakah udah jadi tradisi di setiap kantor pasti ada gorengan. Pasti. Iya kan? Iya. Bahkan di kantor radio yang harusnya itu gorengan itu adalah musuhnya Menjaga suara, iya kan? Tapi itu entah kenapa tuh selalu ada gorengan. Sabotase itu emang dari orang dalam juga. Biar radionya juga mungkin penyiarnya nggak gimana amat, perkembangannya kasih gorengan. Tapi gua akuin ya, kalau habis puasa seharian lagi lapar-laparnya, bakwan itu enak banget entah kenapa. Jadi 100 kali lebih enak daripada biasanya. Karena dilapisi plastik. Iya. Makanya extra crispy kan. Iya. Jadi bawaannya sustainable ya. Sustainable. Iya. Recycling tuh namanya itu.